Ya, akhirnya Zhang Xuan pun sudah memutuskan pergi. Dia pergi bersama murid-muridnya. Di sana Zhang Xuan berkata, "Kenapa kau juga ada di sini? Aku juga ingin melihat kompetisi guru terpelajar di Aliansi Nasional. Kau tidak mau mengantarku?" Rupanya dia dengan siapa nih? Putri kerajaan apa gitu nih? Si Putri lah ya, kita sebut saja dia si Putri. Kau jahat sekali, meskipun kita tidak bisa mengembangkan hubungan yang lebih dalam, setidaknya kita bisa berteman. Kau tidak memberitahuku kapan kau akan mengikuti tes kompetisi guru terpelajar, bahkan kau tidak memberitahuku kapan kau pergi. Untungnya aku bisa mengejarmu dengan elang ini. Di sana si Lucong berkata, agar keturunannya tidak mencuri catatan tersebut, nenek moyang kami menaruh di bekas kediaman keluarga di pegunungan. Ayahku menyebutkan hanya dengan santai, tahu perkiraan secukupnya, tetapi aku tidak tahu persis di mana letaknya. Begitu ya, kata Zhang Xuan. Lalu Zhang Xuan berkata, tidak apa-apa, ayo kita coba saja temukan. Akhirnya, tapi mereka malah tersesat. Ini di area luas di mana kita menemukannya, ucap Zhang Xuan dalam hati. Si Putri berkata, kita akan menemukan bekas tempat tinggal di pegunungan yang luas tanpa mengetahui lokasi pastinya. Aku khawatir meskipun butuh waktu setahun, mungkin kita tidak akan menemukannya, Zhang. Benar, ini juga bisa dilakukan. Zhang Xuan menemukan ide. Dia menggambar panah lalu mengarahkannya ke semua tempat dan akhirnya dikoreksi oleh buku perpustakaan, dan dia pun, ayolah serius. Tuan Zhang, apa yang dia lakukan? Zhang Xuan menunjuk, ini ya, ke arah sini. Metode ini melibatkan langit dan bumi, bintang, gunung, sungai setelah menghitung dan menyimpulkan lokasi harta karun itu berada. Sebenarnya aku menggambar arah secara acak lalu meminta perpustakaan Heavenly Path untuk membenarkannya, ucap Zhang Xuan dalam hati. Zhang Xuan, ayolah, ada saja, namun muridnya malah terkagum. Wah, Tuan Zhang memang luar biasa, metode itu sangat keren. Ayolah, kalian tidak bisa dibodohi seperti itu, ucap si Putri. Baiklah, kalian tunggu di sini bersama Sakyang, aku akan pergi bersamamu, ucap si Putri. Dan akhirnya mereka bertemu atau menemukan rumah milik nenek moyang si Lucong. Sepertinya ayahku benar-benar bilang ada di sini. Si Putri benar-benar kaget, kami benar-benar menemukannya. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini, ucap si Putri. Ayo kita pergi ke sana, ucap Zhang Xuan. Namun sebelum dia pergi ke sana, Lucong berkata, tunggu Tuan Zhang, harap tunggu sebentar. Di sini sangat berbahaya, nenek moyangku mengaturnya. Konon ada darah hanya keturunan yang bisa menghentikannya. Darah keturunan ya, jadi begitu. Sepertinya aku perlu menteskan darahku ke mata formasi yang mengontrol seluruh formasi. Kemudian aku bisa membukanya. Jika nenek moyang tidak mengatur formasi ini, harta karun itu akan dicuri orang-orang lain, ucap Lucong. Selain itu ada banyak bis pegunungan di sini, tapi aku tidak tahu bagaimana cara membukanya. Baiklah, ucap Zhang Xuan, ini adalah formasi keturunan yang hanya bisa dihentikan oleh darah keturunan. Membuatnya aku tidak bisa menghancurkan dengan paksa, ucap Zhang Xuan. Baiklah kalau gitu, mata formasinya ada pada kayu itu ya. Lalu Zhang Xuan meneteskan beberapa darahnya dan memberikan atau menyemburkan darah itu. Dan oke, itu berhenti. Entah apa yang dilakukan Zhang Xuan, tapi formasi itu tiba-tiba hancur. Begitu saja, ucap yang lain. Akhirnya Lucong pun untuk memutuskan masuk ke dalam dan memberi salam pada nenek-nenek moyangnya yang sudah ada di sana dalam bentuk batu nisan. Si Putri berkata, kau tidak masuk. Zhang Xuan berkata, ini peninggalan nenek moyang. Aku tidak punya hak untuk masuk ke sana. Pekerjaanku sudah selesai, tidak ada bahaya dan tidak ada masalah. Jadi, aku sudah selesai. Namun di sana, dia dihentikan oleh omongan si Lucong. Tuan Zhang, baiklah, apa semuanya sudah beres, kalau begitu ayo kita pergi. Tunggu Tuan Zhang, catatan Master Kung. Ini adalah peninggalan nenek moyangku. Kuberikan ini padamu. Bambu slip ini sudah lusuh, namun sepertinya dibuat khusus agar tidak mudah patah, ucap Zhang Xuan yang menerima catatan Master Kung dari Lucong. Sepertinya aku tidak serakah, dan barang-barang ini milik muridku. Tidak apa-apa jika aku melihat tulisan tangan Master Kung. Lalu Zhang Xuan membuka kayu itu. Ini adalah catatan Master Kung. Catatan seorang guru terpelajar powerful, berisi semangat dan prinsipnya tentang kultivasi. Membacanya secara teratur membantu tahap pikiran seseorang. Namun di sana rupanya Zhang Xuan diikuti oleh beberapa orang. Mereka tampaknya mengerti maksudnya. Rupanya itu adalah si Lin Long yang bersama si pangeran siapa gitu.
Sebagai guru terpelajar bintang 2, Sang Suan pasti memiliki beberapa benda penyelamat yang diberikan oleh gurunya, tapi kita tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Lalu si anak buah berkata, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk beristirahat. Jika tidak begitu, dia pasti akan mengirim kesannya bantuan pada murid-muridnya. Dan yang lebih penting, kita harus mengetahui catatannya. Apa Anda yakin yang mulia? Ucap si anak buah. Tuan Zhang, ucap Lu Chong. Jangan khawatir, dia sering melihat buku dengan bingung begitu, ucap si putri. Saat semua itu sedang berlangsung, sesuatu melesat ke arah Sang Suan. Sesuatu yang sangat cepat tiba-tiba saja melesat. Di sana disadari oleh Lu Chong dan si putri. Hei, siapa di sana? Ucap Lu Chong. Namun dia tidak berhenti, dia menebaskan pedang akan menusuk Sang Suan. Dan gecerak, cipratan darah pun mengenai muka Sang Suan. Sang Suan yang bingung di sana memegang pipinya. Dia melihat. Ternyata si Lu Chong melindungi dirinya dari tusukan orang asing itu, sambil membayangkan apa yang telah dilalui oleh Lu Chong dan Sang Suan bersama-sama. Orang itu terus menusuknya. Minggir, ucap orang itu. Tidak akan kubiarkan, ucap Sang Suan, ucap Lu Chong. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya karena dia adalah guruku, ucap Lu Chong sambil berteriak kesakitan menahan tusukan itu. Dasar brengsek, Lu Chong, ucap Sang Suan yang panik. Sialan, beraninya kau, matilah. Sang Suan benar-benar marah di sana. Tiba-tiba saja dia meledakkan energi ki yang sangat besar. Dah, kilauan buku besar raksasa terlihat di sana. Orang lain kaget. Apa itu? Buku? Sebuah buku? Apa ini? Aku belum pernah melihatnya, ucap si anak buah. Namun di sana si pangeran dan si Linglong juga takut. Apa ini? Ini terlalu berbahaya. Lari, kita harus lari. Ya, kita harus lari katamu, ucap Sang Suan. Pergilah ke neraka. Tembakan ki dengan besar pun langsung ditembakkan oleh Sang Suan. Yang mulia, tunggu aku. Si Linglong langsung terkena tembakan oleh Sang Suan. Dan akhirnya begitu saja cepat pegang tangan. Namun tiba-tiba saja sebelum dia mengucapkan selesai kata-katanya, Linglong telah habis menjadi butiran debu. Di sana bekas tembakan Sang Suan benar-benar sangat hebat, bahkan buat tanah di sana meninggalkan bekas ledakannya. Dia meninggal, ucap si pangeran. Lalu tiba-tiba saja seseorang muncul dengan burung. Yang mulia, tunggang elang ini. Kalian tidak akan kemana-mana, ucap Sang Suan. Kalian semua akan mati di tanganku, ucap Sang Suan. Namun tiba-tiba saja Sang Suan kehilangan kesadarannya. Dia terkulai lemas dan begitulah Sang Suan pun pingsan. Singkat cerita, seseorang berkata, Tuan Zhang, dia bangun. Dia bangun, ucap Seng Feng. Lu Chong, ucap Sang Suan. Bagaimana perasaanmu? Sang Suan yang khawatir pada Lu Chong. Katakan sesuatu, Lu Chong. Aku baik-baik saja, ucap si Lu Chong yang tidak ingin merasa Sang Suan khawatir padanya. Namun di sana Lu Chong langsung kehilangan kesadarannya. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Heavenly Pet dapat menyembuhkan luka apapun. Kau bahkan baik-baik saja, ucap Sang Suan. Aku gagal melindungimu. Buka matamu, beri aku kesempatan untuk menembusnya, ucap Sang Suan. Penyerangnya terlalu cepat, meskipun aku melihatnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku pikir Zhang akan ditikam, tapi aku tidak bisa menyangka seorang murid yang akan rela mati untuk gurunya, ucap si putri. Tiba-tiba saja si putri memegang bahu Sang Suan. Tenanglah Sang Suan, jangan menyerah dulu, keterampilan medismu tidak tertandingi, mungkin kau bisa menyembuhkannya. Iya, benar juga, aku punya keterampilan medis, ucap Sang Suan. Aku juga punya perpustakaan Heavenly Pet. Segala sesuatu bisa tertangkap melalui Heavenly Pet. Selama tubuhnya tidak hancur, pasti ada jalan. Lalu Sang Suan memegang tubuh Lu Chong dan memeriksa kekurangannya. Kekurangan? Dia bisa disembuhkan? Bagaimana guru? Aku akan memperbaiki meridian dan organ dalamnya dulu. Sang Suan mengalirkan ki ke tangannya. Lalu di sana si putri hanya bisa terkejut. Dia dapat memperbaiki tubuhnya hanya dengan ki. Mungkinkah itu superior ki? Tuan yang mengajari dengan teknik kultivasi yang menghasilkan superior ki, betapa kuatnya Tuan yang ini. Tidak heran Tuan sudah, dan Tuan yang bersedia bertarung untuknya. Lalu Sang Suan pun berhasil mengalirkan ki ke tubuh Lu Chong. Akhirnya selesai. Bagaimana Tuan Zhang kondisinya? Tubuhnya baik-baik saja, tapi dia koma. Aku tidak tahu kapan dia bangun, ucap Sang Suan. Mungkin Tuan yang punya idola yang lebih baik, ucap si putri. Tapi Tuan yang tidak bisa membangunkannya. Dan dia juga itu kan aku.
Aku mendengar guru-guru bintang terpelajar di atas bintang 7 tidak hanya dapat mengubah perilaku dengan kata-kata, tetapi juga bisa membaca fitnah dan mempengaruhi pikiran orang. Lucong tidak sadarkan diri jika seorang guru terpelajar tingkat ini mengakses pikirannya, mungkin dia bisa dibangunkan. Membaca dan mempengaruhi pikiran orang, ucap Chang Xuan tidak mengerti. Ada orang lain yang memberitahu tentang hal ini, tapi aku yakin guru-guru tingkat tinggi punya metode lebih baik. Kita tidak bisa memikirkan cara, tapi guru-guru tingkat tinggi mungkin tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, aku akan mencarinya, ucap Chang Xuan. Aku akan membalaskan dendam, Lucong. Apa maksudnya membalaskan dendam, ucap Putri? Aku tahu ini perlu, tapi bukankah ini sesuatu yang tidak harus kau lakukan? Apa kau tahu tentang kerajaan Xuan Yuan? Orang yang melukaimu itu adalah pangeran dari kerajaan Xuan Yuan, raja yang sakit parah, jadi putrinya akan naik tahta kapan saja. Orang seperti itu bisa mengarahkan kekuatan kerajaan untuk melawanmu, kau tahu, ucap Putri. Mari kita kesampingkan jumlah pasukan yang dimilikinya. Hanya master yang bisa membentuk pasukan. Kau tidak bisa melawan mereka sendirian. Bahkan jika itu kau mungkin akan menghadapi banyak rintangan sebelum kau bisa menyentuh putra mahkota. Dan akan ada banyak masalah, ucap Putri. Benarkah begitu? Selain itu, kau setidaknya harus mencapai tahap supreme menengah agar kau bisa menantang kerajaan Xuan Yuan. Saranku adalah kau mengikuti kompetisi guru terpelajar saja dulu dalam 3 bulan ini. Jika kau berpartisipasi untuk mendapatkan itu dan mendapatkan peringkat yang bagus, kau dapat meminta serikat guru terpelajar untuk membantu membalaskan dendam Lucong. Tidak akan mengatakan apapun, ini adalah hal paling sederhana. Tunggu, aku tidak bisa menunggu selama 3 bulan, ucap Chang Xuan. Dan aku yakin Lucong tidak ingin aku menunggu. Setidaknya kau harus mencapai tahap puncak supreme, sudah aku bilang. Itu sangat sulit, ucap Putri. Tahap supreme ya, itu mudah bagiku. Aku akan menerobos tahap supreme di hari-hari berikutnya, ucap Chang Xuan. Mudah, apa maksudmu? Kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan mudah, kau tahu, ucap Putri. Tahap supreme adalah tantangan terakhir bagi seniman bela diri. Ini jauh lebih sulit daripada menerobos ke tahap Grandmaster. So ya, bantu aku untuk membujuknya agar dia tidak melakukan itu. Namun si Joya malah berkata, kenapa? Tuan Zhang benar, dia ingin mencari tahap supreme. Apa kau percaya dia bisa melakukannya? Selain itu, kita tidak punya banyak waktu dan akan mengikuti tes guru terpelajar dalam 3 bulan. Namun di sana Zoya berkata, Tuan Zhang hanya butuh sekitar 1 bulan untuk maju dari tahap pembukaan akupuntur, lalu ke tahap Grandmaster, lalu tahap koneksi ki puncak. Sekarang dia berada di panggung puncak Grandmaster, jadi jangan khawatir, dia bisa melakukannya, ucap Zoya. Di sana si Putri hanya bisa berkata, orang-orang ini sudah gak waras. Menurut mereka wajar jika seorang mencapai tahap supreme dalam beberapa hari. Tidakkah mereka tidak terkejut sama sekali? Tapi bahkan jika kamu bisa mencapai tahap itu, Muding adalah seorang putra mahkota di kerajaan tingkat atas. Menyerang orang kuat seperti dia berarti menantang seluruh kerajaan pavilion terpelajar. Akan mencoba menghentikanmu, Zhang Xuan. Bahkan pavilion terpelajar seharusnya melindungi guru terpelajar. Itu adalah tugasnya, tapi ketika sebuah kerajaan terlibat dalam hal ini, semuanya berbeda. Jika putra mahkota berkuasa terbunuh, akan terjadi kekacauan, bahkan perang akan banyak tertumpahkan darah. Untuk mencegah hal ini terjadi, aku khawatir pavilion guru terpelajar akan melindungi putra mahkota. Si Putri terus berkata, selain itu, para guru terpelajar terkemuka di kerajaan Xuan Yuan akrab dengan putra mahkota. Mereka, orang luar sepertimu, mungkin tidak akan ada harapan. Apa tidak ada solusi, ucap Chang Xuan? Jika kau ingin mereka tidak ikut campur dalam urusanmu, atau bahkan membantu pangeran, tidak ada hal yang lain kau harus membuatnya, atau membuat mereka patuh. Patuh? Apa maksudmu, ucap Chang Xuan? Menantang pemimpin mereka maksudnya? Ya, tapi pemimpin pavilion guru terpelajar di kerajaan Xuan Yuan memiliki 3 bintang, dan dia telah mencahap tahap sains setengah langkah. Sangat sulit untuk mengalahkannya, jangan hampir mustahil. Kau tidak bisa sekuat guru bintang 4. Ku rasa kau cukup pintar ya untuk menghindariku, tapi jika mereka harus melindungi putra mahkota itu, ucap Chang Xuan, kenapa mereka harus melalui berperang sebuah kerajaan? Lalu kenapa pavilion terpelajar menantangku? Lucong akan mati untuk melindungiku, ucap Chang Xuan. Aku tidak bisa melakukan seperti itu. Tidak bisakah aku serakah? Apa yang harus kita lakukan, guru? Kita akan pergi ke kerajaan Xuan Yuan, ucap Chang Xuan. Akhirnya kita di Aula Bis, kerajaan Xuan Yuan. Dibutuhkan Howling Bis ke sana. Selain itu, di sana si Putri berkata,
Apa metode penjinakan pukulan bisa menggunakan ke tahap supreme. Murid-muridnya juga bahkan bisa membuat terobosan dalam 3 hari. Akyang, ucap Sang Xuan, carikan mereka untuk tempat tinggal. Siap bos, ucap si Akyang. Di sana putri berkata, bukankah kita akan ke kerajaan Sang Xuan? Kenapa kita ke aula bis? Tentu saja untuk meningkatkan kekuatanku, ucap Sang Xuan. Di aula bis, aku tahu bis mungkin bisa meningkatkan kekuatannya, tapi manusia, gimana ya? Sementara itu di aula bis, Tuan Lu, ini adalah aula bis kerajaan Xuan Xuan. Aku akan mengambil kompetisi dalam penjinakan bis di sini. Seseorang berkata seperti itu adalah si Lutang, pelatih bis bintang 2. Apa kau tidak percaya padaku? Aku bisa melakukannya. Ayolah, kau terus bicara tentang Sang Xuan. Aku tahu dia pelatih bis bintang 2, tapi aku juga akan seperti itu. Dia juga dan aku sama-sama mengikuti percobaan. Kau tahu? Hehehe, di sana si Tuan Lu hanya berkata, kami tidak bermaksud demikian. Kami hanya saja semua jenis di kerajaan tingkat atas akan ikut serta dalam kompetisi penjinakan bis. Hati-hati, tidak perlu hati-hati, ucap si Lutong. Aku telah mempelajari kompetisi terakhir hanya untuk menjinakkan bis dalam tahap awal supreme. Setelah itu, si Tuan Lu berkata, item tiap kompetisi berbeda-beda. Aku tidak tahu itemnya tahun ini, tapi aku mendengar bahwa alasan kenapa kompetisi ini dimajukan karena aula bis kerajaan Yushan Yuan akan menangkap seekor bis yang sangat ganas. Kau tahu, namun tiba-tiba saja suara denteng bel berbunyi, teng. Apa yang terjadi itu? Total 7 dering, ada 7 bel berbunyi. Apa yang terjadi? Seseorang akan menantang 10 kandang bis. Lalu si Tuan Lu berkata, 10 kandang bis? Ya, Tuan Lu masih berkata, 10 kandang bis adalah jenis tantangan di mana tantangan harus melawan 10 bis dan masing-masing betapa hebatnya pada level tertinggi dari yang sebelumnya. Contohnya saja, jika 1 bis tingkat 1, lalu kemudian tingkat 2, tingkat ketiga, dan sampai tingkat 10.